Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku rasa di sini baik kamu atau seseorang yang saat ini sering kamu pikirkan atau yang mungkin lebih lebih ke sering berdealing lah dengan kamu ya. Kalian ini lagi fokus pada diri masing-masing ya, pada sibuk dengan pekerjaan. Kalau aku lihat di sini menenggelamkan diri ya, aku lebih tepatnya lihatnya menenggelamkan diri pada pekerjaan, fokus banget dengan kerjaan. Terus itu juga sambil saling menarik diri di antara kalian. Kalian juga di sini mencoba untuk mengambil waktu untuk healing ya, untuk healing, menyembuhkan rasa sakit hati kalian berdua masing-masing ya, mencari kebenaran apa yang memang kalian inginkan satu sama lain gitu ya. Aku lihat di sini intinya kalian fokus untuk perbaikan diri, perkembangan diri, terus pertumbuhan diri gitu ya. Dan aku lihat di sini dia orang yang saat ini berdealing dengan kamu itu dia sebenarnya suka sama kamu ya, dia cinta sama kamu, dia memiliki perasaan yang kuat dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia itu sering banget menggoda kamu dan dia merasa seneng gitu, seneng banget ngegodain kamu gitu loh ya. Jadi bentuk dia menunjukkan rasa sukanya sama kamu atau cintanya sama kamu itu ya dengan cara menggoda kamu, dan itu membuat dia merasa terhibur, membuat dia merasa bahagia, membuat dia merasa hati dia tuh kayak kembang kempis gitu loh. Membuat cinta dia itu semakin berkembang, semakin terbuai sama kamu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin memulai kembali berkencan dengan kamu. Dia pengen banget ya untuk kembali bersatu dengan kamu. Dan dia memang orang yang pernah mengkhianati kamu ya, dia pernah menusukmu dari belakang, dia pernah membuatmu patah hati, membuat kamu terluka, mungkin kamu pernah tipu ya. Dia selalu menggunakan tipu muslihat ya. Akhirnya di sini terjadilah perpisahan di antara kalian, tapi sejujurnya dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering melihat foto-foto kamu, masih sering bernostalgia ya tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian. Dia sangat merindukan kamu bahkan ya. Bahkan aku lihat di sini dia masih sering mengenang kenangan-kenangan yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Kalau aku lihat di sini ya, dia sedang mencoba mengambil suatu peluang, tapi tidak menunjukkan diri dia. Jadi gimana tuh? Dia kayak mungkin bisa lebih tepatnya gini ya. Dia itu ingin kembali sama kamu, tapi tanpa ada pergerakan. Jadi dia itu memanfaatkan waktu ya. Jadi kalau misalkan dia di sini memang pernah menyakiti kamu atau mengkhianati kamu, otomatis kan saat ini kamu kecewa ya, kamu marah, kamu kesal sama dia, kamu benci sama dia, makanya saat ini kalian berpisah. Nah dia itu saat ini memang menunggu peluang itu hadir untuk bisa bersatu kembali dengan kamu, tapi tidak menunjukkan pergerakan. Jadi kayak diam-diam memantau, diam-diam menunggu peluang atau kesempatan itu hadir untuk bisa bersama kamu. Tapi ya eh enggak banyak effort gitu loh. Ya jadi kayak semacam kayak bisa dibilang tuh kayak berjudi. Ya kita andaikanlah seperti berjudi tuh ya. Jadi berjudi itu kan sembunyi-sembunyi ya. Lah kalau kalau rame-ramean pasti ketangkep polisi. Nah, sama dengan dia nih. Dia nih diem-diem
ya, tapi dia melakukan suatu tindakan dan tindakan itu untuk menghasilkan keuntungan. Tapi entah itu dia akan untung atau ruginya, ya dia nggak tahu. Gitu sama seperti judi, kayak kita kalau misalkan ada orang judi gitu kan ya, jadi dia diam-diam niatnya untuk mendapatkan keuntungan, tapi sebenarnya hasilnya apakah dia untung atau rugi dia nggak tahu gitu ya. Bahkan saat ini aku melihat dia sekarang justru malah patah hati loh. Ya, dia merasa sedih telah berpisah dengan kamu, dia merasa kehilangan, ada duka di sini aku lihat ya. Dia merasa apa ya? Patah hati, ya sangat terluka, sedih ya. Dan lumayan loh, ini bisa menguras emosi dia aku lihat di sini ya, mengganggu keseharian juga si dianya ya, nggak bisa fokus dia karena rasa sedih dia yang berpisah dengan kamu. Oke, Page of Wands. Jadi aku rasa memang dia ini orang yang suka petualangan ya. Dia suka berpetualang, dia suka kebebasan. Orang yang nggak suka dikekang, orang yang nggak suka hanya mendekam di satu tempat saja. Dia suka traveling, suka jalan-jalan. Bahkan mungkin pekerjaan yang dia cari juga pekerjaan yang bisa membuat dia berkeliling-keliling kota seperti itu ya. Atau bahkan mungkin dalam percintaan pun suka keliling-keliling ya, maksudnya itu suka berpindah-pindah ke lain hati gitu ya. Aku lihat memang orang yang nggak suka diem, maksudnya tuh nggak suka hanya tinggal di satu tempat atau di satu situasi aja, dia suka berkeliling-keliling termasuk dalam romansa. Intinya nih orang itu apa itu ya, bisa dibilang tuh suka mengeksplor apa yang dunia ini berikan ya. Dia ingin menjelajahi apa yang apa yang ada di dunia ini ya. Dia ingin merasakan semuanya, termasuk dalam percintaan pun seperti itu. Dia ingin merasakan kalau menjalani hubungan dengan si A gimana ya, si B gimana ya, kayak gitu. Nah, jadi mungkin selama ini kamu pun sulit gitu ya untuk meminta dia stay pada kamu saja, atau meminta komitmen, atau meminta hubungan jangka panjang dengan dia. Itu mungkin akan sulit. Nah, ini yang mungkin membuat kamu merasa kecewa sama dia ya, karena apa ya, keinginanmu itu tidak bisa terpenuhi gitu kalau aku lihat di sini. Dan juga aku lihat memang dia ini orang yang sangat memperdulikan atau sangat memprioritaskan kestabilan materi ya, kestabilan materi. Maka dari itu dia ini kalau cari pasangan tuh ya, yang dikiranya itu bisa dibilang tuh yang kaya raya gitu loh, yang secara materi tuh oke gitu. Dia kalau cari pasangan tuh yang itu, yang secara materi berkelimpahan gitu lah ya, oke gitu. Dan bahkan aku lihat juga nih ya, dia memandang kamu tuh sekarang kayak hidupmu stabil secara materi, terus itu kamu kayak pintar memanage keuangan. Kamu itu kayak selama ini tuh dilihat dia kayak nggak pernah punya banyak masalah tentang keuangan gitu. Intinya keuangan kamu stabil gitu, nggak banyak bermasalah kayak dia ini. Aku lihat di sini dia sampai pantang-panting loh cari uang. Terus itu juga apa ya, baik kamu ataupun dia selama ini tuh sama-sama saling mendukung kalau udah hubungannya dengan karir, dengan materi. Jadi kalau misalkan ada satu pihak yang lagi sibuk, ya sebelah pihaknya nggak akan mengganggu gitu. Biarkan dia memberikan ruang untuk pasangannya untuk ya udah selesaikan aja dulu dengan keuangan itu gitu ya, dengan karir itu. Nah, terus itu juga aku lihat di sini karena kalian selalu saling mendukung, inilah yang membuat dia itu masih bertahan ya sama kamu. Masih bertahan sama kamu, terus juga aku lihat kamu masih bertahan sama dia ya selama ini. Terus itu juga aku lihat di sini ada cinta yang permanen ya. Jadi baik kamu dan dia sama-sama masih memiliki cinta
yang sama. Cuman aku lihat memang sudah tidak pada situasi yang sama ya, tidak seperti dulu lagi yang ngebucin-bucin. Sekarang kalian memilih untuk menjalani hidup masing-masing walaupun cinta itu masih ada. Bahkan aku lihat nih, dia sangat-sangat menenggelamkan diri pada pekerjaan. Karena memang mungkin secara keuangan juga memang dia belum mapan, atau memang lagi dia usahakan, atau mungkin dia lagi ada masalah sehingga benar-benar menenggelamkan diri pada pekerjaan yang gimana caranya harus dapat uang yang banyak gitu ya. Sehingga energi dia itu habis untuk ya kerja 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 gitu loh. Jadi ketika dia pulang kerja itu sudah habis energinya dari untuk bekerja, dan ya udah pulang itu kayak capek kayak gitu ya, aku lihat di sini. Sehingga dia ya pokoknya apatis lah gitu ya, sehingga dia apatis kayak gitu. Jadi untuk memberikan kabar ke kamu ataupun ya telepon kamu gitu kayak udah apatis, udah capek gitu, udah nggak sanggup gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi ya paling tidur gitu. Nah, inilah yang membuat masalah di hubungan kalian selama ini. Ternyata kamu itu sering tidak diberi kabar olehnya, sering diabaikan olehnya karena dia orang yang sangat-sangat gila kerja. Aku lihat di sini ya, orang yang sangat-sangat gila kerja. Mungkin dari dulu, bahkan nggak cuma sekarang-sekarang aja, tapi dari dulu dia ini orang yang gila kerja sehingga mungkin kamu sering banget diabaikan, tidak dikasih kabar, dia nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi dengan dia kayak gitu. Tapi dikala saat ini kalian berpisah, ada masa dimana saat ini tuh dia memikirkan perkembangan atau arah tujuan hubungan ini mau kemana. Jadi walaupun berpisah tuh ada keinginan untuk kembali lagi bersama kamu dan menata kembali hubungan kalian berdua di masa depan gitu. Jadi kayak ya dia ingin melangkah ke fase selanjutnya dalam hubungan kalian. Sekarang tuh dia memikirkan masa depan kalian bersama nanti ke depannya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa sekarang tuh dia ingin lebih tegas tentang komitmen terhadap hubungan ini. Dia juga sekarang itu pengen bertahan dengan hubungan ini dalam jangka waktu yang lama gitu ya, dan bahkan ingin melangkah ke hubungan yang lebih lebih apa sih namanya itu, intinya naik level gitulah ya dari hubungan kalian sebelumnya. Intinya ada keinginan dari dia untuk membuat hubungan ini lebih baru gitu. Atau mungkin sebenarnya kemarin kalian itu belum belum ada status, bisa jadi hubungan kalian masih kayak PDKT-an atau hubungan tanpa status. Jadi sehingga saat ini tuh dia ingin ada hubungan yang baru dengan kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini tuh dia sedang mencoba untuk menetapkan tujuan masa depan dia bersama kamu. Dia berharap kamu pun mau sama-sama dengan dia untuk mewujudkan harapan-harapan dan keinginan kalian di masa depan berdua gitu loh. Cuman ini aku lihat masalah kalian yang cukup apa ya, complicated adalah masalah komunikasi. Dari komunikasi ini akhirnya timbullah masalah-masalah, cabang-cabang masalah-masalahnya yang lain di antara kalian ya. Jadi kalau aku rasa mungkin selama ini ya karena komunikasi ini yang jarang banget, atau mungkin ya bisa dihitung pakai jari deh kalau ada komunikasi pun di antara kalian. Kalaupun ada komunikasi mungkin ya ngebahas hal-hal yang gak penting, paling cuman say hello atau apa gitu ya, ya bukan yang penting-penting tentang hubungan, keintiman hubungan kalian, enggak gitu. Jadi masalahnya adalah komunikasi yang akhirnya membuat masalah kalian jadi lebih complicated lagi. Terus itu pesannya sih ya memang harus jaga komunikasi untuk tetap intens dan tetap berlangsung ya. Kalau misalkan kalian atau dia ini ada keinginan untuk melangkah maju menjalani hubungan bersama kamu sampai ngebawa kamu bersama dia di masa depan, tapi kalau komunikasinya buruk ya sama aja bohong, nggak akan terrealisasi apapun ya, justru malah saling menyakiti. Apalagi kalau aku lihat di sini dia ini orang yang tidak jujur atau bahkan tidak setia juga kan dia ini. Nah, makanya di sini ada Page of Wands. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan Page of Pentacles reverse. Jadi memang dia ini udah nggak jujur, nggak setia juga, bahkan orangnya juga tidak dewasa.
Dan kalau aku lihat saat ini memang kehidupan dia itu penuh dengan kemurungan ya. Terus itu juga aku lihat memang si dia ini punya watak yang buruk ya. Bahkan mungkin dia ini selalu memperlakukan kamu dengan buruk. Bahkan akhirnya karena dia suka bohong ya, selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya, dia tidak dewasa, dia tidak setia. Akhirnya di sini dia kehilangan kamu. Tapi setelah dia kehilangan kamu, sudah memperlakukan kamu dengan buruk, tapi malah dia yang menyesalinya. Menyesali karena berpisah dengan kamu gitu ya, meninggalkan kamu atau tidak adanya dirimu di hidup dia. Karena mungkin aku lihat di sini kamu memilih untuk menyenangkan dirimu sendiri aja gitu ya, daripada terus-terusan bertahan. Dan aku lihat di sini kamu udah jengkel banget sama dia, udah ngerasa bosen banget dengan kelakuan dia, dengan perbuatan dia ya. Hatimu sudah capek, aku lihat ini kamu udah lelah banget dengan dia. Maka dari itu, kalau memang kalian ini belum menikah, aku lihat memang baik kamu atau dia memang belum siap untuk menjalin suatu komitmen, karena memang masih banyak masalah ya di hubungan ini gitu. Apalagi di sini kan dia selama ini tuh ada suatu masalah tentang kurangnya ketekunan atau tekad yang menunjukkan bahwa dia ini ingin serius di hubungan ini. Jadi selama ini tuh kayak nggak nunjukin kalau dia itu memang benar-benar pengen komitmen sama kamu selama ini gitu ya. Kayak mungkin cuek atau tidak ada timbal baliknya, atau selalu tidak merespon kamu, memperlakukan kamu dengan buruk seperti itu ya. Apalagi di sini ada the fool ya, jadi memang dia itu belum ada niatan untuk berkomitmen, mau dengan kamu atau dengan siapapun gitu. Tapi ini lebih ke kamu aja deh ya, kita nggak usah menyebar-nyebar kemana-mana. Jadi ketika pun dia bertemu dengan kamu, sebenarnya itu kayak spontan, kayak kayak ya udah gitu, ada kesempatan ya udah gitu kenalan. Abis itu entah ini kamu duluan atau dia duluan yang memulai untuk kenalan, tapi intinya sebenarnya nggak ada niatan yang gimana-gimana juga untuk bertemu dengan kamu atau kenalan dengan kamu. Tahu-tahu ada kesempatan ya udah dijalanin aja. Ketika ngejalanin hubungan dengan kamu, lah kok ya enak, senang gitu loh. Dia merasa terhibur, dia merasa ada temennya, terus mungkin juga ngobrol sama kamu itu asik gitu ya, nyambung kayak gitu kan. Nah, jadi ya udah dia nikmatin. Tapi apakah dia ada niatan serius? Enggak ada niatan serius dari awal tuh. Pemikiran dia belum ada niatan untuk serius. Ya, dia bahkan belum berani untuk berkomitmen, aku lihat di sini. Ya, jadi ya cuman untuk have fun ya, di awal itu memang cuma untuk have fun aja. Oke, apa sih yang sebenarnya ada isi hatinya ya, isi hatinya terhadap kamu? Sebenarnya apa sih isi hati dia terhadap kamu? Sebenarnya dia ini pengen banget menghubungi kamu, tapi nggak tahu caranya harus gimana, atau lebih tepatnya tuh kayak dia harus gimana dengan misalkan nih setelah bisa menghubungi kamu, terus apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan ke kamu, dia harus bereaksi seperti apa yang harus dia um, dia jadikan alasan ingin menghubungi kamu ini apa gitu. Dia nggak tahu. Bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang mungkin sudah saling memblokir, jadi dia pun nggak tahu untuk mengkontak kamu lewat apa gitu ya. Media sosial mungkin sudah kamu blokir, mungkin telepon ya, nomor telepon atau apa gitu sudah diblokir atau gimana ya. Jadi saat ini aku lihat memang ada situasi dia kayak bingung harus bagaimana, dia nggak tahu gitu ya, karena memang sudah ada mungkin pemblokiran atau dia nggak tahu caranya harus gimana gitu. Dan dia sadar, dia tahu gara-gara dia akhirnya hubungan ini jadinya karmic relationship ya. Jadi memang dia sempat tuh selingkuhin kamu, mungkin bolak-balik selingkuhin kamu ya, gonta-ganti pasangan terus, menyakiti kamu.
Aku lihat di sini dia tahu gara-gara dia kamu kecewa, gara-gara dia kamu sakit hati banget kayak gitu ya. Dan saat ini tuh sebenarnya dia masih takut untuk berkomitmen ya. Ada suatu kekhawatiran tentang komitmen dia ini. Bisa jadi memang mungkin secara materi dia belum siap, secara mental juga mungkin belum siap, atau bisa jadi dia ini masih punya beban ya, masih punya trigger juga masih mungkin ada, atau rasa trauma atau bagaimana gitu ya. Intinya si dia ini masih takut tentang komitmen gitu ya. Dan dia tahu karena keegoisan dia, akhirnya saat ini dia terjebak dengan rasa egonya itu ya. Jadi selama ini dia semena-mena sama kamu, memperlakukan kamu dengan buruk, tapi ketika dia hilang, maksudnya ketika kamu hilang dari hidup dia kecarian, dia kebingungan, dan mau datang lagi ke kamu ya udah ada rasa bersalah, udah ada rasa malu, udah ada rasa nggak enak sama kamu, dan bahkan nggak tahu cara untuk memperbaiki masalah di antara kalian, untuk mengobati rasa lukamu pun dia nggak tahu. Jadi dia kayak terjebak atau termakan oleh egonya sendiri gitu. Jadi saat ini itu yang dia rasakan, bingung, dia harus berbuat apa dia nggak tahu gitu. Dan aku lihat di sini sebenarnya dia ingin sekali meminta maaf sama kamu, dia sangat membutuhkan pengampunan kamu, karena kalau aku lihat di sini dia sangat merasa bersalah sama kamu. Dia tahu dia ini salah gitu ya, sehingga aku lihat di sini dia ingin sekali meminta maaf sama kamu. Karena ketika kalian berpisah pun energi kamu itu udah ngebuat dia kayak terbuai gitu loh. Energi kamu itu candu, sehingga dia ngerasa kayak ada suatu tarikan yang selalu menarik dia ke arah kamu lagi gitu ya. Karena selain rasa bersalah itu yang menarik dia, kemudian karena memang dia ada rasa suka sama kamu, ada rasa ketertarikan sama kamu ya. Jadi energinya selalu kayak didorong gitu untuk ke arah kamu terus gitu ya. Jadi inilah keadaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Ini energi, namanya energi itu sebuah keinginan, harapan gitu ya. Apa yang dia rasakan seperti itu, apakah bisa terrealisasi, apakah bisa dijadikan suatu pergerakan, ya tergantung dia maunya gimana gitu ya. Kalau dia masih kuat egonya dan denialnya, ya mungkin ini akan hanya sebatas keinginan saja. Tapi kalau misalkan dia sudah tidak kuat, ada kemungkinan ini bisa segera terrealisasi gitu ya, keinginan dia untuk menghubungi kamu atau melangkah ke hubungan di masa depan kalian atau bagaimana gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia ya. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.